Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Bandung bersama saya Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Tak sabar menunggu buka tutup arus lalu lintas. Ratusan pengendara motor di Kota Cimahi melindas coran beton Jalan Nanjung Marga Asih, Kota Cimahi yang masih basah hingga rusak. Diduga akibat sopir mengantuk, sebuah minibus yang ditumpangi satu keluarga masuk ke dalam jurang sedalam 25 meter di Babakan, Bogor, Sumedang. Pertandingan bola voli Agustusan antar desa di Kecamatan Jatinunggal, Sumedang ricuh. Polisi lepaskan tembakan peringatan. Hingga akhir pekan lalu sejumlah kebakaran terjadi di Kota Bandung, Garut, dan Majalengka. Kebakaran gudang sepatu dan rumah warga tersebut diduga kuat akibat hubungan pendek arus listrik. Asap hitam mengepul tinggi dari 2 unit bangunan ruko di kawasan Cibaduyut, Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Kamis pekan lalu. Api muncul dari lantai 2 bangunan yang dijadikan gudang penyimpanan ribuan pasang sepatu yang dijual secara daring. Menurut petugas Satpam di lokasi, api diduga disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik. Saat kejadian, tidak ada orang di dalam gudang. Api bisa dipadamkan oleh Dinas Kebakaran Kota Bandung setelah mengerahkan 12 unit armadanya ke lokasi. Kerugian material akibat kebakaran diduga mencapai miliaran rupiah. Itu yang kebakar apa, Kang? Kayaknya dari kabel listrik. Oh, yang kebakar toko apa itu teh? Toko HRC. Oh, itu awal api dari atas atau dari bawah? Dari atas, Pak. Dari atas. Ya. Itu ada penunggunya nggak waktu itu, Kang? Nggak ada. Oh, kondisi kosong. Ya, kondisi masih kosong. Soalnya kan ya itu hanya gudang untuk barang-barang yang diambil di online. Oh, jadi tiap hari memang tutup jualan online. Ya bukan online, live. Oh, live. Ya. Api juga melalap habis 3 unit rumah warga Desa Kadongdong, Kecamatan Banjarwangi, Garut, Jumat lalu. Api dengan cepat menjalar dari bagian atap rumah yang terbuat dari kayu. Beruntung penghuni 2 rumah yang sudah berusia lanjut dan sedang tidur bisa diselamatkan sebelum api membesar. Menurut Kepala Desa, kebakaran diduga akibat korsleting. Saat ini penghuni 3 rumah yang ludes terbakar kehilangan tempat tinggal. Kejadian serupa juga melanda sebuah rumah warga di Kelurahan Babakan, Jawa, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Sabtu dini hari. Menurut saksi mata yang lewat di rumah korban, awalnya ia mencium bau seperti kabel terbakar dan melihat kepulan asap hitam dari salah satu kamar. Ia pun langsung memberitahu pemilik yang sedang berada di dalam rumah untuk segera menyelamatkan diri. Akibat kebakaran, kerugian material diduga mencapai 100 juta rupiah. Tim Liputan melaporkan. Kelakuan ratusan pengendara sepeda motor di Kota Cimahi ini sungguh sangat merugikan. Mereka justru merusak ruas jalan yang sedang diperbaiki. Tak sabar antri, mereka menerobos dan melindas coran beton jalan yang masih basah, sehingga perbaikan jalan jadi sia-sia. Apa yang Anda lihat ini adalah contoh ketidaksabaran dan ketidakpedulian pengendara sepeda motor di jalan provinsi ruas Nanjung Marga Asih, Kota Cimahi yang merugikan kepentingan orang banyak. Para pengendara sepeda motor yang sebagian besar adalah karyawan pabrik menerobos ruas jalan yang sedang dicor beton tanpa mempedulikan bahwa apa yang mereka lakukan merusak jalan yang justru sedang berusaha diperbaiki. Dilalui sepeda motor saat cor beton dalam kondisi basah, jalan beton malah rusak dan meninggalkan jejak ban sepeda motor. Mereka tidak sabar menunggu buka tutup jalan pada jalur yang sedang dicor. Diunggah ke media sosial, ulah pengendara sepeda motor ini pun menuai kecaman. Dijaga, motor langsung masuk terus. Jaga nggak bisa di itu. Pada saat itu masih basah jalannya gimana? Masih basah jalan. Yang jaga gimana nih? Yang jaga, ya jaga aja. Nggak bisa apa-apa. Berapa banyak itu motornya, Pak? 5.000 lah.
Ribuan. Di sana banyak, di sini banyak. Oh, jadi gitu. Itu yang terjebak itu banyak, Pak? Banyak. Di situ kan ada pabrik. PT Jangan-jangan rusak itu ya? PT Siap. Kan di situ ada karyawan yang keluar. Ya itu. Oh, jadi karyawan pabrik ya? Kini kondisi jalan yang tengah dicor sepanjang 200 meter tersebut masih dibiarkan rusak dengan bekas ban sepeda motor yang melintas. Ruas jalan Tanjung Marga Asih sepanjang 5 km lebih sudah hampir 3 bulan diperbaiki dengan menggunakan konstruksi beton cor. Perbaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat ini sudah rampung sekitar 70%. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat hingga kini belum menanggapi kejadian ini. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Jagalah kondisi tubuh dan kendaraan saat melaju di jalan. Sopir mengantuk, sebuah minibus menabrak rambu lalu lintas dan hidran air di Kota Tasikmalaya. Sedang di Kabupaten Bogor, sebuah truk pengangkut pasir Silka menabrak bangunan toko akibat remblong. Kamis pekan lalu sebuah minibus naik ke atas trotoar menabrak rambu jalan dan hidran air di Jalan Hazet Mustafa, Kota Tasikmalaya. Menurut seorang pedagang di dekat lokasi kejadian, sebelum menabrak minibus melaju dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak rambu dan hidran. Saksi yang sempat berusaha menolong, sang sopir mengaku mengantuk dan pusing. Pengemudi yang selamat pun langsung pergi, sedang minibus diderek ke bengkel. Kenceng itu Bang. Oh, kenceng Bang. Saya lagi duduk di sini, Pak. Iya, terus? Kan takut, saya mau kalau lurus pakai sini. Oh. Ada apa? Itu ada yang jualan minyak di situ. Jadi dia lurus ke sini. Masuk ke dalam sana. Masuk ke situ. Oh. Dia sendirian? Sendirian katanya. Oh. Katanya apa? Kalau orang Sunda mengalenyap. Oh, ngantuk. Iya, ngantuk. Truk pengangkut pasir silika ini ringsek bagian depannya akibat menyeruduk sebuah toko pakan di Jalan Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jumat lalu. Kecelakaan terjadi akibat truk yang melaju dari Sukabumi menuju Kalapanunggal, Kabupaten Bogor untuk mengirim pasir silika ke sebuah pabrik semen mengalami remblong. Sopir truk pun banting setir ke kanan hingga menabrak bangunan toko. Akibat kecelakaan tunggal ini, pemilik toko mengalami kerugian puluhan juta rupiah, sedang sopir truk dan kendaraan dibawa ke kantor subunit penegakan hukum Satlantas Polres Bogor untuk diperiksa. Eko Setiabudi dan Asep Solihin melaporkan dari Tasikmalaya dan Kabupaten Bogor. Diduga akibat sopir mengantuk, sebuah minibus yang ditumpangi satu keluarga masuk ke dalam jurang sedalam 25 meter di Babakan Bogor, Sumedang. Akibat kecelakaan, satu orang mengalami luka berat di bagian kepala, sementara dua penumpang luka ringan. Aduh, ya Allah. Warga Babakan Bogor, Desa Cipanas, Tanjung Kerta, Sumedang, Jumat dini hari dikagetkan sebuah minibus yang terjun ke jurang sedalam 25 meter dari Jalan Raya Cimalaka, Tanjung Kerta. Mobil akhirnya tertahan pohon dengan posisi berdiri, bagian depan mobil menghadap ke atas. Warga sekitar pun segera membantu mengevakuasi 3 orang korban dari dalam mobil. Ketiga korban dari satu keluarga hendak menuju pasar Citimun untuk berjualan ayam. Kedengaran koprak, kirain kayu, langsung nyari-nyari ada mobil gitu. Jam berapa itu, Pak? Jam 5 kejadiannya, subuh langsung nyari, ngajakin warga ke ini supaya ayo rame-rame nyari pertolongan, ya, ada 30-an lah. Di dalam mobil ada berapa orang? 3 orang, keluarga semua. Warga mana itu, Pak? Karanglayu, mau ke pasar Citimun, mau jualan ayam. Ininya yang satu kepalanya nih berdarah, yang istrinya ini punggungnya masalah ayahnya ngantuk lah, habis ngeronda malam itu sampai pagi. Menurut polisi, mobil terjun ke dalam jurang akibat pengemudi mobil mengantuk dan mobil melindas batu bekas ganjal truk. Gimana sih Bang bisa jadi masuk ke jurang gitu? Jadi ada batu di jalan ini, karena mungkin mengantuk menabrak batu bekas ganjal truk. Informasinya, karena mungkin langsung ke sana ke arah jurang gitu Pak.
Akibat kecelakaan tunggal, sopir bernama Ishak berusia 56 tahun mengalami luka di bagian kepala dan dibawa ke RSUD Umar Wirahadikusuma, Sumedang. Sedang 2 penumpang lainnya mengalami luka ringan. Mobil yang ringsek kemudian diangkat menggunakan derek. Warga berharap pemerintah memasang lampu penerangan jalan serta pagar pengaman karena di lokasi tersebut kerap terjadi kecelakaan lalu lintas saat kondisi gelap. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Setelah sempat semalaman tidak berhasil dievakuasi, akhirnya mikrobus Elf yang terjun ke jurang di Singajaya, Garut berhasil diangkat dari dalam sungai. Evakuasi berjalan lama karena tanpa mobil derek. Mikrobus Elf yang masuk ke jurang setelah menabrak gapura desa Pancasura, Kecamatan Singajaya, Garut, dan sebuah mobil pickup akibat remblong Rabu pekan lalu. Akhirnya bisa diangkat sehari setelah kecelakaan. Tak ada mobil derek, mikrobus yang ringsek di bagian depannya itu diangkat menggunakan 2 katrol yang diikatkan ke pohon dan ditarik secara perlahan. Saat kejadian, sopir mikrobus sempat terjepit kemudi, namun berhasil diselamatkan. Warga Padalarang, Bandung Barat, Jumat pekan lalu digemparkan dengan tewasnya seorang pria yang tewas tersambar kereta api. Korban jatuh dari jembatan di atas rel. Warga berkerumun di tepi Jalan Raya Gado Bangkong, Padalarang, Bandung Barat, ingin melihat lebih dekat korban Agus Mulyana, warga Caringin, Bandung Barat yang tewas akibat tersambar kereta api lokal Bandung Raya. Menurut warga, korban terjatuh dari jembatan Gado Bangkong saat kereta melintas dari arah Padalarang menuju Cicalengka. Dari temuan obat oleh tim Inafis Polres Cimahi dan Polres Padalarang, diduga korban dalam kondisi sakit. Jenazah korban kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan.